Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Lisa. Selamat datang ya. Iya, terima kasih Bu. Ini saya deg-degan pas masuk ke sini. Ya, tidak apa-apa, jangan usah deg-degan. Wajar sekali kalau kamu merasa seperti itu. Di sini kamu akan merasa aman dan nyaman untuk bercerita. Apakah kamu nyaman berada di ruangan ini? Iya, ibunya kan terima kasih sudah dijelaskan. Oke. Baik, sebelum kita mulai, boleh saya tahu apa yang membuat kamu memutuskan untuk datang menemui saya hari ini? Jadi Ibu, saya ini setiap kali mau ujian rasanya panik sekali karena padahal tuh saya sudah belajar, tapi begitu duduk di ruangan ujian semua yang saya pelajari itu lenyap gitu. Oh, jadi kamu merasa apa yang kamu alami itu melelahkan bagi kamu ya? Iya betul sekali Bu, jadi kayak saya jadi frustasi sendiri gitu. Baik, saya ingin lebih memahami apa yang kamu rasakan. Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi pada tubuh kamu saat kecemasan itu muncul? Misalnya, apakah ada sesuatu yang kamu rasakan secara fisik? Iya kayak seperti jantungku itu berdegup kencang, terus kayak tanganku sering berkeringat, sama kepalaku rasanya pusing dan kayak nafasku juga terasa pendek-pendek gitu. Oh, seperti itu. Lalu apa yang biasanya kamu lakukan ketika pikiran itu muncul di kepalamu? Saya itu sering berpikir Ibu kalau pasti itu saya tidak akan lulus, saya itu bodoh atau semua orang pasti lebih siap dari saya. Oh, sejak kapan situasi ini muncul sama kamu Risa? Sudah dari semester 2 kali. Paling parah itu saat ujian tengah semester atau akhir semester. Malam sebelum ujian itu saya hampir tidak bisa tidur. Oh, jadi saya menangkap bahwa kamu ini mengalami kecemasan dalam 3 aspek. Yang pertama, pikiran negatif tentang diri sendiri. Yang kedua, reaksi fisik seperti jantung berdebar dan berkeringat, serta perilaku seperti tidak bisa tidur. Apakah itu menggambarkan situasimu dengan tepat? Iya persis seperti itu Bu. Yang minta jelaskan itu lebih jelas lagi dari yang bisa saya ungkapkan sendiri. Bisa berdasarkan apa yang kamu ceritakan dalam pertemuan kita hari ini, kira-kira perubahan apa yang ingin kamu perbaiki dalam diri kamu? Saya ini Bu ingin lebih tenang saat ujian karena setidaknya itu saya tidak panik seperti sebelumnya, jadi saya bisa berpikir lebih jernih. Oh, oke. Jadi itu adalah tujuan yang sangat baik dan bisa kita kerjakan bersama. Nah, dalam pendekatan yang akan kita gunakan hari ini, kita akan fokus membantu
tubuh dan pikiranmu untuk belajar merespon. Jadi kita akan belajar merespon situasi ujian dengan cara yang lebih tenang. Caranya adalah dengan teknik relaksasi. Nah, apakah kamu bersedia untuk mencobanya? Bersedia Ibu, saya juga penasaran dengan apa ini sebenarnya relaksasi. Nah, baik. Jadi tujuan kita hari ini adalah pertama, kamu memahami hubungan antara pikiran dan perasaan dan tubuhmu saat cemas. Yang kedua, kamu bisa mempraktikkan teknik relaksasi. Dan ketiga, kamu punya strategi apa yang bisa digunakan secara mandiri sebelum dan saat ujian. Apakah tujuan ini sesuai dengan harapanmu? Iya Ibu, sangat sesuai karena saya berharap bisa memiliki cara untuk mengatasi rasa cemasku ini. Oke. Baik Risa, sebelum kita mulai latihannya, saya ingin menjelaskan sedikit. Kecemasan yang kamu rasakan adalah respon dari tubuh yang kamu alami. Nah, tubuhmu ini bereaksi terhadap ancaman, dalam hal ini ujian, dengan menegangkan otot dan mempercepat detak jantung. Nah, teknik relaksasi yang akan kita pelajari hari ini berfungsi untuk mengajarkan tubuhmu sebagai respon yang berlawanan, yaitu relaksasi semakin sering dilatih, tubuhmu akan semakin mudah rileks dan saat menghadapi situasi yang ujian atau menegangkan. Oh, jadi tubuhku itu bisa belajar untuk rileks. Tepat sekali. Nah, sekarang kita akan mulai latihan dengan tarik latihan pernapasan terlebih dahulu. Nah, posisikan dirimu senyaman mungkin di kursi ini. Coba posisikan dirinya. Letakkan kedua kakinya rata di lantai, tangannya di atas paha, dan kita mulai perlahan. Coba boleh tutup matanya. Coba ambil posisi yang paling nyaman, tutup matanya. Oke, sekarang tarik nafas perlahan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Dan sekarang hembuskan perlahan lewat mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba sekali lagi. Ya. Boleh ambil nafas perlahan. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Coba hembuskan perlahan. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa mungkin dicoba sendiri, bisa. Jadi tutup mata, terus tarik nafas sampai 4, 4, tahan. Nah, bagus sekali. Sekarang rasakan bagaimana tubuhmu menjadi lebih ringan dalam sekali hembusan nafas. Oke, bagus. Bisa. Sekarang kita
menggerakkan beberapa kelompok otot secara bergantian, mulai dari tangan. Sekarang kepalkan kedua tangannya. Kepalkan kedua tangan sekuat mungkin. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang lepaskan. Nah, rasakan perbedaan antara tegang dan rileks itu. Bisa kamu rasakan, Risa? Iya, terasa hangat dan lebih ringan di tangan saya. Oke, baik, bagus sekali. Nah, itulah yang kita inginkan. Kita sekarang lanjut ke bahu, oke? Coba angkat kedua bahumu ke atas. Angkat kedua bahunya ke atas. Nah, mendekati telinga. Tahan. Sudah tahan. 1, 2, 3, 4. Lepaskan. Ulangi 1 kali lagi. Angkat bahunya. Tahan. 1, 2, 3, 4. Lepaskan. Nah, biarkan bahumu turun dan dengan berat sendiri. Sekarang tutup mata. Ambil nafas dalam sekali lagi. Ambil nafas dalam. Dan rasakan seluruh tubuhmu dalam kondisi rileks. Bayangkan kamu berada di tempat yang paling nyaman menurutmu. Bisa di pantai, kamar, atau taman. Di sana tidak ada tekanan, tidak ada ujian, hanya ketenangan. Coba tutup matanya, rasakan sekarang Lisa berada di dalam yang tempat yang nyaman, berada di dalam bioskop kah, ataukah sedang di pantai, di gunung. Rasakan tempat nyaman itu. Ketika kamu siap, buka matamu perlahan. Bagaimana perasaanmu sekarang, Lisa? Mungkin bisa dicoba lagi. Coba tutup matanya. Rasakan lebih dalam. Lebih tenang. Sekarang berada di mana? Di taman kah? Kalau sudah siap, buka matanya secara perlahan. Oh, jadi kayak rasanya tuh lebih tenang. Terus kayak saya tidak menyangka bisa berada, kayak bisa berbeda, terasa berbeda seperti ini hanya dengan latihan napas dalam dan gerakan sederhana, Bu. Nah, itulah kekuatan dari latihan ini. Respon rileks ini bisa menjadi senjata kamu setiap kali kecemasan datang. Dan semakin sering dilatih, semakin cepat tubuhmu merespon dengan tenang. Perlahan selama 4 detik. 1, 2, 3,
4. Sekarang tahan. 1, 2, 3, 4. Sekarang hembuskan secara perlahan. 1, 2, 3, 4. Oke, kita mulai lagi satu kali lagi. Ambil napas secara perlahan. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Sekarang hembuskan secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang regangkan otot tangannya, kepalkan. Oke, sekarang kepalkan sekuat mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang lepaskan. Ya, bagaimana perasaannya, Risa? Tenang Ibu. Oke, kita ulang satu kali lagi ya. Oke, sekarang kepalkan tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lepaskan. Oke, sekarang angkat bahunya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang lepaskan. Oke, mulai satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang melepaskan. Oke. Nah, Risa, kalau kamu ingat tadi di awal sesi, kamu menyebutkan perasaan deg-degan saat datang ke sini. Nah, sekarang di angka berapa kecemasanmu kalau kita nilai dari skala 1 sampai 10? Angka 10 itu berarti sangat cemas dan angka 1 berarti sangat tenang. Kalau tadi saat masuk itu mungkin di angka 7 Bu, tapi sekarang rasanya itu sudah turun ke 3 atau 4. Oke, luar biasa ya. Itu kemajuan yang nyata dalam satu sesi. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena mau berusaha dan terbuka pada proses ini. Nah, supaya manfaat dan latihan ini bisa semakin terasa, saya ingin memberikan tugas latihan mandiri. Bisakah kamu berkomitmen untuk berlatih teknik ini setiap hari selama 10 sampai 15 menit?
yang bisa saya akan coba Ibu. Nah, terutama di malam hari ya sebelum tidur. Bagus. Selain itu saya juga meminta kamu untuk mengisi catatan harian kecemasan. Nah, di dalam catatan ini setiap hari kamu tulis situasi apa yang membuatmu cemas, berapa skalanya mulai 1 sampai 10, dan apa yang kamu lakukan setelah berlatih relaksasi setiap harinya. Catat lagi skalanya, baik apakah saya berada di skala 1 kah, skala 2, 3 sampai 10. Ini akan membantu kita melihat perkembanganmu. Apakah ada pertanyaan tentang tugas ini? Tidak ada Ibu, saya mengerti dan akan saya coba nanti. Nah, baik Risa, kita sudah hampir di penghujung sesi kita hari ini. Saya ingin merangkum apa yang sudah kita lakukan secara bersama. Pertama, kita mengidentifikasi bahwa kecemasanmu muncul dalam 3 aspek. Yang pertama itu pikiran, perasaan, fisik, dan perilaku. Kedua, kamu sudah berhasil mempraktekkan teknik relaksasi napas dalam dan relaksasi otot progresif. Dan ketiga, kamu memiliki tugas latihan mandiri untuk memperkuat kemampuan ini. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin kamu tanyakan atau sampaikan dari sesi hari ini? Tidak ada Ibu. Saya merasa jauh lebih lega lagi setelah melakukan sesi ini. Terima kasih sudah membantu saya untuk mengurangi kecemasan saya. Oke, sama-sama Risa. Yang terpenting adalah keberanian kamu untuk datang dan mau mencoba. Itu langkah besar. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi dengan latihan yang konsisten kamu bisa mengelola kecemasan itu dengan lebih baik. Saya percaya kamu bisa. Mungkin bisa ada yang tanyakan? Tidak ada Ibu, terima kasih. Saya akan latihan setiap hari Ibu. Bagus sekali. Kalau kamu merasa perlu melanjutkan ke sesi berikutnya, pintu saya selalu terbuka. Sampai jumpa ya Risa. Iya Ibu, terima kasih banyak. Oke, baik, silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Oke. Terima kasih Risa.